digembleng gitu. Saya ngajarnya kebetulan di Harvard Kennedy School di Harvard. Terus ini agak beda gitu kelas bahasa Indonesia di Harvard itu berbeda dengan teman-teman FLTA di kampus yang lain gitu. Kalau teman-teman yang di kampus lain itu bahasa Indonesianya bahasa Indonesia untuk tutor asingnya kelasnya itu kelas kredit gitu. Jadi diambil untuk dapetin nilai. Kayak ada SKS-nya gitu. Kalau di HKS atau di Harvard itu enggak. Jadi di Harvard itu non kredit. Jadi itu dibuka oleh Harvard Kennedy School untuk semua orang yang pengen belajar bahasa Indonesia gitu. Dan dibukanya gratis, non kredit gratis. Jadi nggak harus Harvard affiliated. Saya tuh banyak banget dapat mahasiswa yang berasal, ada yang dari Harvard, ada yang MIT, ada yang profesinya dokter, orang umum segala macam. Jadi masuk terus um, memang karena non kredit ya. Jadi kayak ada yang bertahan sampai akhir, ada yang enggak gitu. Tapi yang bertahan sampai terakhir itu benar-benar menunjukkan motivasinya gitu. Nah, karena kebetulan di HKS ini saya dijadikan sebagai primary teacher, jadi untuk material development, program desain dan lain sebagainya semua saya yang bikin gitu. Jadi saya dibantu oleh supervisor untuk mendesain programnya seperti apa, silabusnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi tanggung jawab untuk membuat dan menjalankan itu ke saya semua gitu. Wah. Dan saya merasa sangat-sangat berkembang secara profesional di Harvard sini karena kolega-kolega saya juga sangat membantu gitu di Harvard Kennedy School. Bagaimana ritme kerja di Amerika Serikat, bagaimana menghadapi masalah-masalah atau isu-isu administrasi yang di sini, terus kemudian mahasiswanya kayak apa segala macam itu sangat-sangat berdampak sekali untuk pengembangan karir dan profesional saya gitu. Mhm. Kalau secara personal, saya jadi jadi kayak lebih sensitif terhadap isu apa sih kayak lebih sensitif terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar saya gitu. Karena kan ini baru ya, maksudnya meskipun saya dulu pernah S2 di Ohio, tapi saya baru pertama kali di Boston gitu. Apalagi di Harvard gitu. Kayak semua orang pengen ke Harvard gitu. Jadi saya benar-benar termotivasi untuk semakin berkontribusi terhadap sekitar saya dan bagaimana ilmu ini akan saya bawa ke nanti Kalimantan dan juga bagaimana saya bisa mengintegrasikan apa-apa saja pengalaman yang saya dapatkan di sini gitu, baik secara personal maupun profesional. Mhm. Tadi ngomongin masalah profesional kan tadi kayak banyak banget ritme kerja yang mungkin kayak dari Indonesia ritme kerjanya seperti ini, setelah pindah ke Harvard itu benar-benar mungkin agak beda dikit atau agak beda banyak. Itu Beda gimana? banget, Uh, apa beda apa banget. apa proses untuk adjusting itu susah atau gimana? Awalnya agak susah ya, karena kebetulan saya kan ngajar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Pamanetalino namanya, di daerah di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat. Terus selama 4 tahun saya ngajar di sana. Kalau Indonesia kan sangat birokratik ya, apa-apa itu kayak semua harus dikoordinasikan secara protokoler, birokrat gitulah pokoknya, sangat Hmm. sangat hierarkial gitu. Pas pertama kali di Harvard, saya agak khawatir gimana kalau saya tidak bisa adjust bagaimana ritme kerjanya, bagaimana bahasanya. Apalagi saya kan kebetulan minoritas juga kan, kayak di sini baru pertama kali dan sebagainya. Tapi kebetulan saya mempunyai 2 orang supervisor dan ketika pertama kali masuk ke Harvard Kennedy School, itu kami mendapatkan orientasi gitu. Jadi ada orientasi juga. Jadi pre-departure orientation. Baik itu udah disiapin dari sejak di Indonesia, terus kemudian ada di summer orientation bersama FLTA yang lain. Waktu itu saya kebetulan di Syracuse University di York. Terus saya juga dapat pre-departure orientation untuk ngajar dan juga um, mengurus hal administrasi di Harvard gitu, yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School. Jadi dari situ mulai belajar banyak nanya ke supervisor, banyak minta bantuan ke kolega, dan mereka sangat terbuka. Saya tuh sukanya di situ. Jadi saya nggak merasa orang lain karena mereka benar-benar membuka akses. Kalau ada apa-apa nanya, Kunto kalau ada apa-apa nanya gitu. Jadi nggak ada kayak hierarki gitu. Jadi bahkan dengan supervisor saya udah kayak jadi teman gitu. Kalau ada apa-apa, ada masalah, ada isu gitu, curhat, pasti langsung kayak dikasih tahu, ini, kayak gini, ini ke sana, segala macam gitu. Jadi, awalnya nervous, tapi setelah dijalani selama seminggu, waktu itu udah nggak ada masalah-masalah yang berarti. Benar, karena dari awal udah ada orientasi yang dilakukan ya. Jadi dari Mhm. Indonesia, terus ke Amerika masuk, kemudian di Harvard sendiri ada orientasi, Betul, rangkaian betul. orientasi yang dilakukan. Oke. Kalau dari Berlin sendiri gimana nih? Kalau pertanyaan tentang
perubahan atau dampak yang dirasakan secara profesional dan personal selama di sini? Kalau secara personal dulu ya, saya kaget ya. Kaget kenapa nih, Kak? Mungkin karena, kalau misalnya Mas Kunto ya karena udah pernah S2 di Amerika juga ya, walaupun di beda, daerah gitu. Untuk saya ini pengalaman pertama kali saya tinggal di negara lain untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi, ya kaget dan, tapi berhubungan dengan kerja juga kayak misalnya ritme kerja dan lain-lain. Kesan pertama saya tuh saya kagum sekali sih sama, seperti udah Mas Wawan bilang tadi persiapan program ya, itu, semuanya sangat matang kan. Kita udah disiapin dari Indonesia, lalu ada pre-departure, di US juga dan ada orientasi di masing-masing universitas juga ya. Jadi saya sangat impress, semua persiapannya nggak hanya untuk persiapan mengajar, tapi juga administrasi atau tempat tinggal dan lain-lain semua dibantu. Dan, kalau situasinya di kampus Indiana mungkin sedikit berbeda ya. Kalau di kampus Indiana itu, saya di sini ada 9 FLTA yang lain, jadi ada 10 orang di sini, Banyak banyak. eee, banyak Banyak. banget. Dan sama seperti Mas Kunto, saya juga pengajar utama bahasa Indonesia di sini. Dan di Universitas Indiana ini program bahasa asingnya banyak banget. Ada sekitar mungkin 80-an bahasa asing ya. Jadi Pak, banyak ini. selain bahasa Indonesia, ada banyak banget dari yang most commonly taught seperti apa ya, bahasa Spanyol, bahasa Arab di sini besar juga, bahasa Mandarin seperti itu, ada juga bahasa pokoknya banyak banget. Jadi di sini itu, eee, forum untuk para guru bahasa atau dosen bahasa itu banyak banget. Kalau di Universitas Indiana setiap minggu maaf, setiap bulan di hari Jumat yang pertama itu ada pertemuan dosen-dosen bahasa asing di kampus dan ada topik-topik berbeda. Jadi saya berkesempatan untuk belajar dari dosen-dosen yang udah senior dan mereka berbagi tentang tips and trick di kelas-kelas atau, apa yang terjadi di kelas yang, bisa diangkat jadi isu dan bisa membantu, pengajar-pengajar yang lain. Jadi, secara profesional, sangat terbantu dan walaupun ini cukup singkat ya, hanya 9, 10 bulan ya, tapi memberi dampak yang luar biasa sih. Hmm. Dan Kita ini mau ngomongin sedikit tentang mhm, personal nih, dampak personal. Tadi kan sempat sebut kalau ketemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari seluruh dunia, dari 10 FLTA, dan kemudian di luar juga mahasiswanya kan cukup diverse kan. Dan Mhm. mhm, kita tahu juga Amerika itu punya banyak apa namanya persepsi dari masing-masing orang karena nontonnya dari TV, dari serial TV, dari film-film Hollywood. Kira-kira perbedaan setelah datang langsung ke Amerika Serikat dan merasakan bagaimana hidup di diverse community itu gimana nih, Bek? oh aku ya? Iya, iya. Tadi kita tanya tentang profesional nih kan, Mhm, lebih banyak. Kalau Berlin gimana? kesan dari aku sendiri ya? Ya, kalau secara personal. Kalau secara personal, kebetulan karena, di Jogja pekerjaanku juga ngajar orang asing bahasa Indonesia Oh iya, kan. iya benar. Jadi sebenarnya untuk berinteraksi dengan orang dari, apa ya, macam-macam negara atau dengan, kepribadian yang berbeda. Kalau tadi Mas Wawan sebut ya, mungkin ada persepsi atau stereotip ya dari mungkin media atau dari film seperti itu. Sebelumnya saya juga punya itu, tapi, sejak saya mengajar di Wisma Bahasa di Jogja, eee, saya bertemu banyak banget orang dengan karakter yang berbeda dari negara berbeda juga. Jadi sedikit demi sedikit saya belum Banget ya, Bang. Ya. ya, sebelum saya datang ke sini sebenarnya udah cukup siap kalau antisipasi tentang hal seperti itu ya. Justru Hmm. yang membuat saya kaget itu, sebelum saya datang ke sini kan, mungkin orang Amerika atau komunitas orang Amerika, juga melihat orang Indonesia atau orang Asia juga dari film atau dari media gitu kan. Jadi mungkin mereka juga punya stereotip yang tertentu tentang itu dan sebenarnya salah satu tugas kita di sini kan, sharing tentang itu juga ya, tentang Indonesia, bagaimana budaya dan orang Indonesia.
Tapi di Indiana University karena mungkin departemen bahasa asingnya besar ya, ada macam-macam bahasa seperti saya sebutkan tadi. Jadi orang-orang di kampus tuh udah tahu tentang Indonesia yang bukan Indonesia di media atau bukan Indonesia di film-film. Jadi saya terkejut bertemu beberapa orang yang, oh iya saya udah pernah ke Indonesia, hah? Padahal padahal Oh, jauh ya? Di Indiana kan di tengah-tengah ya, itu Benar-benar. jauh dari mana-mana kan. Tapi saya terkejut banyaknya jumlah orang yang tahu tentang Indonesia dan bahkan udah pernah ke Indonesia gitu. Saya, oh beneran Mas, gitu. Kalau Wawan gimana? Oh, Pertama enggak. Enggak usah pertama ditanya. kali Amerika Serikat, terus langsung ke Philadelphia gitu, salah satu kota yang gede banget. Gede banget, bener-bener. Salah satu kota yang gede banget, di mana komunitas Indonesia itu salah satu yang paling solid dan gede di Amerika Serikat gitu. Baru pertama kali, terus langsung di Philadelphia, di salah satu Ivy League juga di University of Pennsylvania ini, kebanggaan kita semua gitu. Kita semua. Secara personal gitu gimana? Sebenarnya banyak tuh. Jadi tapi takutnya kepanjangan nanti videonya kalau gitu. dibahas di sini. Ntar gantian saya moderatori di sesi Zoom lain gitu. Jadi bisa, Mas Kunto tolong bikin video sendiri ya kalau mau orang ya. Jangan bajak media orang lain ya. Oh, tadi ya. Jadi sempat Berlin juga nyinggung kalau tugas FLTA itu juga membawa tugas diplomasi ya. Jadi kayak diplomatik. Jadi kayak bukan hanya mengajar, tapi juga sebagai representatif dari masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Ada ini nggak sih kayak kagok gitu, harus benar-benar menjaga sikap, menjaga diri ketika berada di lingkungan komunitas internasional? Karena kayak persepsi yang tadi kan. Kunto mungkin mau coba jawab. Iya, jadi sebenarnya memang Harvard sama kayak di Indiana gitu, di Indiana University. Kalau di Harvard itu memang banyak banget kan orang dari berbagai dunia gitu. Dan di X Center di tempat saya, jadi departemen saya tuh di Harvard Kennedy School, dulunya memang ada Indonesia program gitu. Jadi memang sudah banyak exposure terhadap Indonesia. Tapi memang orang Indonesia yang memang kerja dan juga ngajar di Harvard normal di HKS kan sedikit gitu. Memang awalnya kayak mikir gitu. Harus jaim nih, jaga image gitu. Soalnya kalau enggak salah-salah, karena bagaimanapun kita kan jadi kayak muka Indonesia kan, terutama bagi kolega dan bagi mahasiswa yang belum pernah ke Indonesia sama sekali, belum ngerti Indonesia sama sekali. Soalnya saya ada mahasiswa, dia pasangan, bapak ibu gitu, yang tahu pamflet terus datang, dan ketika saya tanya, waktu kan ada kuesioner segala macam, dan mereka belum ngerti sama sekali soal Indonesia, tapi mereka benar-benar tertarik gitu. Bahasa Indonesia kayak apa sih gitu. Jadi mereka datang, terus kemudian untuk orang-orang yang belum pernah ngerti belum pernah ngerti tentang Indonesia, saya ya memang harus bersikap gimana ya, menjelaskannya pun sangat-sangat hati-hati gitu. Karena Indonesia itu tahu sendiri kan banyak banget kan, diverse banget kan, sangat-sangat plural gitu, dari Sabang sampai Merauke, bahasanya aja kayak ada 700 bahasa lokal, etnisnya ada kayak 300-an gitu. Jadi saya selalu merefleksikan ke diri saya ketika menjelaskan bahwa ketika saya membuat sebuah opini gitu, pendapat, itu tidak mencerminkan sebenarnya secara keseluruhan Indonesia gitu. Apalagi kalau ini berkaitan dengan pendapat yang subjektif ya, jadi harus hati-hati. Karena saya perspektif, misalkan saya kan besar dan tinggal di Jawa gitu. Dan saya hanya bekerja beberapa tahun di Kalimantan. Jadi nggak bisa merepresentasikan Indonesia secara menyeluruh gitu. Jadi itu sih yang selalu saya omongkan ke diri saya sendiri gitu. Jadi memang agak cukup hati-hati ketika dalam memberikan pendapat. Tapi kalau misalkan tentang ngajar, tentang hal-hal yang bersifat fakta, misalkan kayak gitu sih nggak terlalu ada masalah. Betul. Kalau Berlin gimana? Tadi sudah sempat singgung tentang tugas diplomatik gitu. Ya sama sih seperti Mas Kunto, yang perlu digarisbawahi mungkin ketika kita sharing ke orang-orang di sini, betapa beragamnya Indonesia kan. Jadi biasanya saya cerita, oh saya dari Jogja itu di Jawa, tapi di Indonesia juga banyak karakter orang yang berbeda dari negara berbeda, dari daerah berbeda gitu. Jadi
representasi yang Bener. lawan itu membeku nih layarnya. Iya benar. Yang penting jangan melakukan hal-hal bodoh. Iya. Jangan melakukan Harus hal-hal yang bodoh. Itu intinya memang jangan melakukan hal-hal yang bodoh. melakukan hal-hal yang bodoh. Itu tips yang Lucu bagus boleh, sih. tapi jangan bodoh. Iya. Tapi ya salah satunya mungkin karena di sini ada komunitas orang Indonesia juga, jadi kadang-kadang aku ajak teman mungkin yang kebetulan dari daerah berbeda, misalnya dari Jawa Barat atau dari Sumatera gitu, buat sharing juga. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini mahasiswa aku di kelas, mungkin perspektifnya secara nggak sadar mungkin aku punya perspektif orang dari daerah Jogja misalnya ya. Jadi kadang-kadang aku ngajak orang lain, jadi kalau di sana gimana sih opini atau pandangan orang tentang misalnya kebiasaan ini gitu. Jadi nanti temanku bisa sharing ternyata beda ya. Dan kadang-kadang aku juga baru sadar, beda ya. Kadang-kadang aku juga nggak tahu kan. Jadi Iya. ngajakin teman-teman atau mungkin bisa online juga kayak gini sharing gimana sih Indonesia dari perspektif yang berbeda dari teman-teman yang berbeda gitu. Benar-benar. Ini sebenarnya mau ada banyak pertanyaan nih, tapi kayak waktunya udah molor banget, udah hampir sejam. Kita mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman yang mau daftar. Apa ada tips nggak sih? Tips singkat atau tidak singkat juga nggak apa-apa. Untuk yang mau daftar program FLTA yang mungkin deadline-nya udah hampir mendekati di tanggal 15 ini. Kalau dari saya rajin-rajin cari info. Jadi banyak banget alumni-alumni FLTA yang bikin blog, ada IG-nya segala macam itu dikepoin. Di situ juga banyak banget tips-tipsnya. Jadi teman-teman rajin-rajin cari informasi dari alumni-alumni yang sudah pernah di FLTA gitu. Terus juga make sure pastikan untuk mengunjungi laman Aminef karena di situ juga sudah dijelasin sebenarnya persyaratannya kayak apa, dibaca baik-baik, jangan malas untuk baca. Jangan malas. Terus kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikasihkan kepada Aminef kalau misalkan lama mau karena sudah mepet gitu kan. Ini teman-teman FLTA baik yang sekarang atau sebelum-sebelumnya itu sangat open sih menurut saya, jadi bisa ditanya-tanyakan dulu gitu. Dan siapin berkas-berkasnya dengan baik karena layer pertama untuk seleksi FLTA ini kan dokumen gitu. Jadi dokumennya benar-benar disiapkan dengan baik, jangan sampai ada yang kurang. Terus kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ke mentor-mentor baik dari FLTA sebelumnya atau langsung ditanyakan ke Aminef. Pokoknya jangan malas untuk cari informasi, jangan malas buat baca. Benar, nanti IG Berlin dan juga Kunto nanti ada di description box. Kalau Berlin sendiri gimana? Ada tips nggak sih untuk teman-teman yang mau daftar nanti? Kalau untuk yang mau daftar buat gelombang ini ya, aku pikir udah disebutin ya sama sih sama Kunto. Jangan sampai kelewatan info, rajin cari info, dan kepoin kita. Dan kadang-kadang ya. jangan sungkan lah pokoknya, karena kita pasti kita seneng kok sharing-sharing kayak gini, dan pasti kita bakal bantu buat teman-teman yang tertarik. Jadi khususnya buat yang karena udah deadline-nya udah deket banget ya. Mungkin yang paling penting untuk saat ini berkas-berkas ya, yang jangan sampai kelewatan, kelengkapan dan lain-lain. Khususnya teman-teman yang udah punya TOEFL bisa langsung submit kan. Persyaratan yang lain aku pikir bisa kekejar. Jadi untuk saat ini itu sih pastiin berkasnya lengkap dan jangan malu buat tanya. Benar. Kami. Oh iya, jangan sorry maksud Camin. Jangan lupa juga maksudnya kalau nanti ternyata gagal nih tahun ini gitu, jangan nyerah juga, dicoba aja gitu. Ada banyak teman juga kok yang ini bukan pertama kalinya daftar untuk FLTA gitu dan beasiswa yang lain juga. Jadi terus semangat diperbaiki untuk yang berikutnya gitu. Pokoknya intinya berani gitu. Benar-benar. Tinggal seminggu hajar. Coba aja. Benar-benar ya. Oke, teman-teman kayaknya waktunya udah panjang banget. Nanti mungkin bisa dipotong jadi 2 part video ini. Terima kasih untuk Kunto dan juga Berlin yang sudah meluangkan waktunya
Sama-sama, Siapkan Pak. kepulangan ya. Semua masih sehat ya. Siap. Terima kasih banyak dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan sama Berlin dan juga Kunto, dan teman-teman FLTA nanti kita punya IG official FLTA juga dan juga ada IG dari masing-masing